Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAWSD, yang dimana hari ini kita akan melakukan kembali analisa untuk pergerakan SAWSD. Namun sebelum kita memasuki pembahasan analisa hari ini, saya ingin informasikan kepada teman-teman semuanya, buat teman-teman yang sedang mencari broker resmi dan terlegalitasi Indonesia ya, atau legalitas Bapepti dan beberapa legal yang terdaftar di Indonesia itu JWX, ICDX, Clearing Berjangka Indonesia dan Indonesia Clearing House. Kalian bisa cek Forex IMF ya, yang dimana saya cek reputasi dari Forex IMF ini sendiri sangat dipercaya ya, jadi sudah berdiri sejak 2004 dan melayani nasabahnya dengan sepenuh hati ya. Jadi broker ini sangat dipercaya untuk salah satu broker terbaik di Indonesia ya, dan juga memiliki beberapa fitur-fitur menarik. Jadi buat teman-teman yang ingin mengakses Forex link Forex IMF, kalian bisa akses linknya di deskripsi video ya, yang ada di sini, atau kalian bisa akses di komentar yang saya sematkan untuk menuju link broker resmi Indonesia ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya infokan untuk teman-teman yang sedang mencari broker lokal ya. Sekarang kita akan memasuki analisa untuk hari ini. Oke, sekarang kita akan memasuki analisa untuk hari ini ya, yang dimana kemarin saya sampaikan bahwa pergerakan SAWSD kita bisa ambil buy di area zona ini ya. Namun akibat dorongan dari sentimen pasar yang terjadi kemarin, SAWSD mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan penurunan yang memberikan dampak tekanan pada pergerakan SAWSD ada mencapai low-nya di 1746.91, yang dimana ini diakibatkan beberapa sentimen pasar yang terjadi kemarin ya, dan saat ini mengalami kenaikan yang diakibatkan dari penyampaian ketua Fed Powell ya, yang menyampaikan bahwa kemungkinan besar untuk bulan Desember ini kenaikan suku bunga akan lebih kecil ya. Jadi artinya jika kenaikan suku bunga pada bulan Desember ini kecil, maka indeks dolar akan mengalami penurunan ya, dan SAWSD akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Namun jika hasil untuk kenaikan suku bunga pada bulan Desember masih sama dengan bulan-bulan terakhir, maka SAWSD akan kembali melakukan penurunan yang cukup signifikan. Jadi untuk teman-teman semua, minggu ini harap hati-hati ya, apalagi besok ada news fund payroll. Jadi untuk target dari kenaikan yang saya sampaikan kemarin di analisa sebelumnya ya, dengan target zona buy di area ini akan tercapai ya. Kemungkinan besar peluang terbesarnya akan tercapai di 1763 sampai di 1766.92 ya. Jadi ini peluang terbesar akan tercapai untuk hari ini. Jadi buat yang entry buy di sini dan menempatkan stop loss di kisaran harga sini atau di area sini, itu hanya menjemput Excel teman-teman semua ya, dan kembali melakukan kenaikan yang cukup signifikan untuk hari ini. Jadi saya akan updatekan untuk pergerakan market SAWSD untuk hari ini ya. Ini saya akan hapus, ini juga saya akan hapus ya. Jadi untuk targetnya hari ini kemungkinan besar akan tercapai ya. Jadi di 1763 sampai 1766. Jadi yang ini juga saya hapus. Jadi untuk skenario hari ini pergerakan untuk SAWSD ya, ini kemungkinan besar akan seperti ini ya. Ketika mencapai area ini, dia retest di kisaran harga ini, atau dia maksimalnya retest nanti di kisaran 1757.35 ya.
Nanti saya akan buatkan senanya, saya akan buatkan skenario nya dulu ya. Jadi retestnya dia ya, ini adalah minimal retestnya dia, dan juga bisa di kisaran harga di sini ya. Ya, di area ini di 17.57 dan 17.58 ya, dan bisa juga dia kembali melakukan penurunan mencapai 17.54 ya. Jadi untuk pantauan saat ini di 17.58, 17.57 untuk mencari entry buy kembali ya, dengan target 17.66 untuk hari ini ya. Jadi silakan dipantau. Ini berjalan ketika ada penolakan pada area 17.6692 ya. Untuk saat ini belum bisa dikategorikan ini sebagai area zona buy ya. Jadi ini bisa dikategorikan ketika harga melakukan kenaikan dan ada penolakan di area 1766.92. Jadi untuk saat ini silakan dipantau. Dengan pergerakan harga yang terjadi saat ini, area ini belum termasuk menjadi area zona buy ya untuk saat ini. Nanti saya akan updatekan kembali pergerakan analisanya di grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, kalian bisa akses linknya di deskripsi video ya. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan yang terjadi saat ini, SIUSD masih berpeluang untuk melakukan kenaikan ya. Jadi untuk melakukan penurunan lebih dalam, maka wajib breakout dari area ini ya, dengan target di 17.3616 sampai 17.32. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk hari ini dari pergerakan SIUSD. Jadi ada beberapa news yang akan rilis pada hari ini dari news euro, GBP dan SIUSD yang berpotensi memberikan tekanan pada pergerakan SIUSD untuk hari ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya, harap hati-hati dalam melakukan transaksi untuk akhir bulan ini ya. Jadi karena biasanya di akhir bulan seperti ini akan banyak pergerakan-pergerakan yang high volatile ya. Jadi bisa saja memakan XL kemudian melakukan kenaikan, atau memakan XL ketika pasang sell dan melakukan penurunan yang lebih dalam lagi. Jadi seperti itu untuk informasi yang saya berikan pada pergerakan SIUSD hari ini ya. Jadi untuk saat ini pantauannya seperti ini dulu. Jadi ketika memang harga melakukan kenaikan sampai 1766 dan ada koreksi, maka kita bisa ambil buy ya, dengan target sementara. Untuk target sementaranya ya di kisaran harga ini. Yap, di kisaran harga ini ya. Saya perbesar dulu senanya. Ya, di kisaran harga 17.7235 sampai 17.7462 ya. Jadi ini potensi kenaikan yang akan terjadi untuk hari ini, dengan targetnya yang bisa dicapai adalah 17.72 sampai 17.74. Namun harap tetap hati-hati ya, karena news hari ini sangat news untuk minggu ini sangat tidak bersahabat ya. Kadang memberikan tekanan kenaikan, kemudian news berikutnya memberikan tekanan penurunan. Jadi harap hati-hati dalam melakukan transaksi untuk minggu ini ya. Karena untuk yang melakukan long posisi, hati-hati. Saran saya ketika mendapatkan moment entry atau moment entry buy atau sell, jangan ditahan lama-lama ya. Kalau sudah running 30 sampai 50 pips bisa di close atau pasang set Excel plus ya, atau break even. Untuk kondisi yang seperti ini ya yang terjadi di sini, ini sangat tidak direkomendasikan untuk melakukan entry long posisi. Jadi sekarang kita akan coba cek untuk pergerakan indeks dolar ya. Kita akan cek pergerakan indeks dolar untuk hari ini seperti apa. Kita akan cek ya untuk indeks dolar hari ini.
pergerakannya seperti apa atau perkembangan dari analisa sebelumnya seperti apa ya. Jadi saat ini terlihat indeks dolar mengalami tekanan dari hasil news yang terjadi ya. Jadi seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa ketika harga mencapai 107 sampai 106 ya, harga akan melakukan kembali penurunan dengan target yang saya sampaikan kemarin di 105.62 ya. Jadi untuk saat ini belum tercapai, jadi kemungkinan besar akan tercapai untuk hari ini ya. Jadi untuk skenario nya masih tetap sama seperti kemarin. Jadi ketika harga sudah breakout dari sini di area 106 dan kemudian mencapai 105.62 sampai di sini ya. Jadi ini untuk skenario indeks dolar hari ini di 105.62, 105.48, kemudian melakukan koreksi dengan retest support yang ada di sini atau poin penting yang ada di sini ya, untuk kemudian melanjutkan penurunannya di 105 sampai 104.68. Jadi untuk pandangan indeks dolar pada saat ini seperti ini ya, yang bisa saya berikan. Namun jika harga tidak berhasil breakout dari zona ini, maka dia akan kembali melakukan uji ke 107 ya. Jadi yang belum tercapai untuk poin pentingnya dari yang saya sampaikan di analisa kemarin. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada analisa hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi buat teman-teman semua, kalian bisa perhatikan area-area penting pada SASD untuk hari ini. Jadi buat yang suka scalping, kalian bisa manfaatkan dari beberapa poin-poin penting yang saya berikan pada pergerakan SASD untuk hari ini. Jadi mungkin itu saja. Jadi kemungkinan besar akan terjadi sideways pada sesi Asia ya. Asia di range harga 1762 sampai 1757 ya. Jadi kemungkinan besar akan sideways di zona ini sampai di sesi Eropa ya. Kemungkinan di sesi Eropa ketika news euro dan GBP sudah rilis, kemungkinan akan terjadi break resisten atau dia break support kembali untuk melakukan penurunan, atau dia break resisten untuk melakukan kenaikan. Jadi silakan dipantau untuk pergerakan hari ini ya. Jadi tetap hati-hati karena news minggu ini kurang bersahabat ya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.